Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pagi hari ini hari Sabtu ya, tanggal 6 jam 7 pagi. Baik, pagi hari ini sedikit saja mau menganalisa Bitcoin ya, berdasarkan dua konsep yang sudah kita pelajari dari video-video sebelumnya. Yang pertama itu berdasarkan dua konsep. Pertama konsep gelombang dan arah pergerakan harga. Arah pergerakan harga ini berarti kita membuat asumsi dari MA ya yang sudah kita pelajari kemarin. Dan dari sini kita bisa mau mencoba memetakan BTC USD itu hari ini dari saya mengambil titik terendah dari sini, titik tertingginya di sini dan titik terendahnya lagi dari sini. Jadi secara kecenderungan pergerakan harga berdasarkan gelombang ini sebenarnya sudah membentuk satu gelombang ya, satu gelombang naik dan satu gelombang turun. Nah, dari gelombang ini kita coba petakan dulu area-area kritis yang menjadi level-level yang bisa kita pantau nanti di BTC USD. Oke, kita tarik dulu garisnya. Oke. Nah, kita bisa melihat dari pengukuran gelombang A ke B ini, kita bisa melihat BTC USD ini sedang berada di atas area seller balance. Artinya ini akan menjadi area yang menjadi pemantauan kita nanti ketika BTC USD ini bergerak turun. Nah, area ini juga sempat dites oleh harga dan ternyata harga berbalik ke atas. Nah, di titik D ini kita coba ukur juga ini kan gelombang aksi dan ada reaksi yang coba dibentuk oleh pelaku pasar. Ini dari C ke D kita coba buat lagi kaki levelnya. Kita ganti warnanya jadi merah. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat dari pergerakan gelombang aksi naik yang terjadi ini C ke D ini naik, gelombang D ini tertahan di gelombang reaksi dari C ke D ini tertahan di area seller balance gelombang turun BC. Artinya pelaku pasar di BC ini masih juga mau mencoba membuat harga ini bergerak makin turun. Nah, di dua level ini adalah level pemantauan kita nanti apakah level ini berhasil dilewati oleh harga. Nah, ketika level ini mungkin nanti dilewati, maka kemungkinan besar gelombang BC ini masih akan terus melanjutkan pergerakan turunnya secara KG, secara gelombang ya. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kalau kita nanti merencanakan opsi buy berarti kita melihat kondisi di saat harga berada di area sekitar ini. Nah, ketika harga berada di area sekitar ini, kita coba mengintip apakah kita bisa berpeluang melakukan buy position di BTC USD. Nah, ketika dia nanti bergerak, kita memantau juga di level ini apakah level ini berhasil menahan gerakan turun uh, dari seller. Kalau tidak berhasil, maka BTC USD ini akan kemungkinan masih akan bergerak turun lagi ke bawah, ke low ini. Nah, dari sini kita bisa memetakan dua area yang akan menjadi titik pemantauan kita yang pertama di daerah seller balance ini dan di sini. Nah, secara gelombang kita sudah punya dua level.
secara pergerakan harga, kita bisa juga melihat, nah, dari MA yang kita miliki, kita bisa melihat bahwa MA bulanan ini masih masih dalam kondisi downtrend ya, artinya dia slope-nya masih turun. Dan untuk MA weekly sendiri, kita bisa melihat dia setelah turun dari titik ini ke titik ini, eh, dia itu lagi bergerak cenderung datar atau sideways. Nah, kita tahu bahwa ketika weekly ini sideways, maka batas-batas yang dibentuk oleh Bollinger Band-nya nanti itu akan menjadi eh, titik perhatian kita. Nah, demikian juga dengan kondisi MA daily daily dari sini dia naik, dia menstabilkan pergerakannya dan saat ini dia masih kecenderungannya masih trending down, masih bergerak turun. Nah, kapan trending down-nya daily ini mulai terhenti? Nah, kita nanti men-setting di sini MA eh, Bollinger Band standar deviasi 1 dan 2 untuk weekly dan di situ kita coba melakukan buy position. Nah, kita coba tambahkan Bollinger Band-nya 168 deviasi 1. Oke, nah saat ini harga itu sedang berada di area standar deviasi min 1 Bollinger Band weekly. Nah, kapan ini akan berubah menjadi trend up? Nah, ini kan daily kan masih pointing down. Nah, untuk membuat si daily ini berhenti, maka trending down atau abnormalnya si daily ini harus berhenti. Nah, berhentinya abnormal daily ini kita harus melihat dari MA-MA yang lebih kecil di dalam daily ini. Nah, tapi secara kecenderungan kita tunggu saja nanti di area standar deviasi 2 ya, untuk melihat kalau ada kita bisa peluang untuk melakukan buy position. Nah, jika ini secara deviasi ini masih 68 sekian persen ya. Dan di sini sudah masuk ke 98 nanti penyimpangan datanya. Nah, makanya nanti kita menunggu di area-area ini untuk melihat apakah ada peluang kita nanti untuk melakukan buy position di area ini. Nah, tapi secara kecenderungan ini masih akan bergerak turun karena posisi daily juga masih dalam kondisi abnormal down. Nah, saya sendiri akan melihat nanti di area-area ini, kalau nanti area ini disentuh oleh harga, maka kemungkinan saya coba pertimbangkan untuk melakukan buy position. Baik, terima kasih. Ini saja dulu pemetaan kita dan analisa kita berdasarkan dua konsep, konsep pergerakan harga dan konsep gelombang. Semoga membantu. Selamat pagi dan salam profit untuk kita semua. Terima kasih.